Baiklah, yang pertama kita akan bahas tentang multimodality, menafsir verbal, membaca gambar, dan memahami teks. Menurut Kress dan Van Leeuwen pada tahun 1996, multimodality adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada cara orang berkomunikasi menggunakan modes yang berbeda pada saat bersamaan. Sedangkan menurut Ledema pada tahun 2003, multimodality dapat juga dikatakan sebagai istilah teknis yang bertujuan menunjukkan bahwa pemaknaan yang kita lakukan selama ini memanfaatkan beragam semiotik. Sementara Chen pada tahun 2010 memaknai multimodality sebagai memahami bagaimana sumber semiotik verbal dan visual dapat digunakan untuk merealisasikan jenis dan tingkatan dialogic engagement, keterlibatan dialogis atau cetak miring dari peneliti dalam sebuah buku teks. Teks dapat dirujukkan pada dua hal yang berbeda. Pertama, makna teks dapat saling menggantikan dengan makna atau semiotik mode. Kedua, teks dapat juga dipahami sebagai wadah, situs, di mana semiotik mode digunakan untuk menawarkan makna. Menurut Kress dan Van Leeuwen pada tahun 1996 dan 2006, tidak secara eksplisit mengurutkan satu persatu langkah analisis menggunakan teorinya, tetapi mereka mengelaborasi dengan rinci poin-poin penting yang harus diperhatikan ketika melakukan analisis teks visual menggunakan reading images. Menurut keduanya, image dapat dianggap seperti bahasa verbal, merealisasikan ketiga metafungsi bahasa. Pertama, menggunakan langkah analisis ini kita harus memperlakukan image seperti bahasa. Ini artinya image diyakini sebagaimana bahasa verbal merealisasikan metafungsi edisional. Bagaimana gambar mempresentasikan pengalaman. Dalam image, hal ini dapat dilihat pada bagaimana misalnya objek atau represented partisipan atau item dalam image berhubungan dengan objek lain. Yang kedua, setelah melihat image dengan kerangka pandangan tiga metafungsi bahasa, langkah selanjutnya adalah dalam prosedur analisis gambar, merupakan penggambaran atau identifikasi. Setelah penggambaran atau identifikasi, analisis kritis atau signifikasi kemudian dilakukan. Dalam konteks ini, penguasaan dan pemahaman makna, konotasi, dan denotasi elemen dalam konteks gambar yang sedang dianalisis sangat membantu. Nah, ini merupakan contoh pertama. Pada gambar tadi, ada dua partisipan, seorang anak yang berkata, "This is the kitchen, my mom is cooking," dengan kedua tangan yang terentang memakai baju warna biru dengan kerah warna oranye dan celana panjang coklat. Tatapannya meskipun tidak terlalu jelas menuju pada partisipan lainnya, seorang ibu yang sedang memasak. Ibu di sebelah kiri gambar, berdiri dengan posisi sedikit menyamping dan tatapannya tidak ditujukan pada anak tetapi mengarah pada apa yang ada di depannya. Vektor dalam gambar ini direalisasikan melalui tatapan mata, bergerak dari anak menuju ibu. Dengan demikian, anak menjadi reaktor atau reaktor, sementara ibu menjadi fenomena atau seseorang yang kegiatannya diceritakan. Objek dalam gambar ini digambarkan dalam ukuran atau size yang kecil dan menggunakan medium close-shot, menempatkan kita sebagai viewer sedikit di atas gambar. Ketika kita melihat gambar, kita seperti sedikit melihat ke bawah. Ini dapat dimaknai bahwa sebagai viewer, kita memiliki kuasa lebih daripada represented partisipan yang ada dalam gambar. Dari sudut pandang compositional layout, posisi ibu ada di kiri gambar, sementara anak berada di sebelah kanan gambar. Menurut Kress dan Van Leeuwen, apa yang ditempatkan di kiri gambar adalah given, sementara apa yang di sebelah kanan adalah new. Pada gambar di atas, ibu dan apa yang dilakukan adalah given, sementara anak adalah view. Analisis verbal menunjukkan bahwa kalimat yang diucapkan anak mengandung proses realization atau this is the kitchen dan material is cooking. Klausa rasional berfungsi untuk memberi ciri dan untuk mengidentifikasi, sementara klausa materi digunakan untuk menunjukkan doing or happening, melakukan sesuatu atau kejadian yang sedang berlangsung, menurut Halliday dan Matheson pada tahun 2004. Nah, ini contoh yang kedua.
Pada gambar ini ada dua partisipan anak, masing-masing menggunakan pakaian yang sama dengan yang dipakai di gambar satu. Berkata, "This is my living room. My dad is reading a newspaper." Dengan satu tangan menuju ke arah partisipan lainnya. Seorang ayah yang memakai celana panjang warna coklat duduk di atas sofa warna hijau muda, memakai baju warna abu-abu muda, membaca koran. Tatapan mata anak seharusnya tertuju pada ayah, tetapi dalam gambar ini tatapan mata anak tampak sedikit tidak searah dengan arah telunjuk yang mengarah pada ayah. Arah vektor memposisikan anak sebagai aktor yang menceritakan, sementara ayah adalah goal yang kegiatannya diceritakan. Posisi anak yang ada di kiri adalah given. Bila dihubungkan dengan gambar sebelumnya, anak pada gambar ini bukan lagi sesuatu yang baru, dia telah menjadi sesuatu yang sudah dikenali. Dengan demikian, dia sudah menjadi biasa, sementara ayah adalah new. Ayah dan apa yang ayah lakukan menjadi sesuatu yang baru yang penting dalam gambar dan harus menjadi fokus perhatian. Analisis verbal menunjukkan dua proses yang digunakan, relational atau this is my living room dan material my dad is reading a newspaper. Klausa rasional mengidentifikasi ruangan, menunjukkan apa yang menjadi ciri ruangan. Ciri ruangan tengah adalah adanya meja, sofa, dan hiasan dinding. Ruang tengah adalah ruang yang digunakan salah satunya untuk ayah membaca. Klausa material digunakan untuk menunjukkan bahwa ayah adalah seseorang yang melakukan sesuatu yang sewajarnya dilakukan ayah, yaitu membaca koran di ruangan tengah. Dari sudut pandang hubungan verbal dan visual dalam kedua gambar di atas, teks verbal dalam bentuk speech blend memperluas makna yang disampaikan gambar dan sebaliknya. Gambar memperluas makna yang disampaikan apa yang diucapkan dalam speech blend. Hubungan yang verbal dengan yang visual. Image atau gambar memiliki beragam hubungan yang mungkin dengan verbal atau kata-kata. Bagi Bertes yang dikutip dalam Kress dan Van Leeuwen pada tahun 2006, halaman 18, verbal menambah atau memperluas extend makna, image, dan sebaliknya. Atau verbal menjelaskan, elaborate, image, dan sebaliknya. Sementara bagi Kress dan Van Leeuwen, komponen visual text image adalah sebuah pesan yang disusun dan diatur secara mandiri, berhubungan dengan teks verbal tetapi tidak tergantung padanya. Menurut Martins dan Salway pada tahun 2005 menawarkan sebuah sistem untuk melihat hubungan antara visual dan verbal dalam sebuah teks multimodal. Pendekatan mereka berdasarkan hubungan status dan logis semantik antara visual dan verbal. Ini berbeda dengan sistem yang dikembangkan oleh Liu dan O'Halloran pada tahun 2009 yang lebih berdasar pada discourse relation antara teks verbal dan visual dalam analisis mereka pada cursive device antara teks verbal dan visual. Pentingnya penggunaan pendekatan multimodal dalam pembelajaran konsep pendekatan multimodal. Multimodal adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada cara berkomunikasi menggunakan modes yang berbeda pada saat bersama, menurut Kress dan Van Leeuwen pada tahun 1996, yang didefinisikan sebagai menggunakan beberapa mode semiotik dalam desain produk atau peristiwa semiotik secara bersamaan, dan dengan cara tertentu mode-mode ini digabungkan untuk memperkuat, melengkapi, atau berada dalam susunan tertentu, menurut Kress dan Van Leeuwen pada tahun 2001. Sedangkan menurut Ledema pada tahun 2003, multimodal dapat juga dikatakan sebagai istilah teknis yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa dalam proses pemaknaan manusia memanfaatkan beragam semiotik. Pendekatan multimodal dan visualisasi. Menurut Sinar pada tahun 2012 menjelaskan bahwa interaksi verbal dan visual terdiri atas sumber daya teks termasuk aspek ujaran seperti intonasi dan karakter vokal lainnya serta aksi semiotik seperti gestur atau face, hand, and body, dan proxemic ekspresi wajah atau muka, gerakan tubuh dan postur, isyarat atau gestur, kontak mata atau eye contact, sentuhan atau touch, jarak atau space, suara atau voice, dan juga produk teknologi seperti ukiran, lukisan, tulisan, arsitektur, imaji, dan rekaman suara. Interaksi suara seperti digital media atau hardware
hardware, dan software. Dalam analisis multimodal, komposisi berkaitan dengan adanya makna representasional dan interaktif dengan gambar yang menurut Kras dan Lewin pada tahun 2006 dilakukan melalui 3 sistem, yaitu yang pertama adalah information flow atau nilai informasi, slice atau tonjolan, farming atau bingkai. Implementasi pendekatan multimodal. Pendekatan multimodal dapat diaplikasikan pada setiap keterampilan bahasa. Sebagai contoh, penelitian dilakukan oleh Victor Leifim dan kawan-kawan pada tanggal 5 Agustus 2015 yang berjudul Mengajarkan Teks Visual dengan Software Analisis Multimodal. Fim dan kawan-kawan pada tahun 2015 berpendapat bahwa perangkat lunak analisis multimodal pada awalnya dan dirancang terutama untuk digunakan oleh peneliti dan analisis ahli di institusi pendidikan tinggi. Nah, ini merupakan contoh penggunaan perangkat lunak multimodal. Gambar satu ini yaitu merupakan gambar perangkat lunak dengan memanfaatkan multimodal. Nah, ini merupakan contoh lagi. Pada gambar 2 ini aplikasi software multimodal, dan gambar 3 ini tampilan aplikasi gambar panorama. Contoh implementasi pendekatan multimodal adalah penggunaan permainan bahasa multimodal yang inovatif, mewujudkan lingkungan belajar yang otentik untuk pelatihan komunikasi lisan dalam bahasa asing, sebuah petualangan virtual yang disebut Berlin Compass. Penggunaan pendekatan multimodal dalam pembelajaran bahasa terdapat beberapa aspek penting yang penulis temukan sebagai berikut. Yang pertama adalah keaktifan dan motivasi siswa. Yang kedua, pembelajaran yang teratur. Yang ketiga, gaya mengeja. Model pembelajaran multiliterasi. Menurut Abidin pada tahun 2015 halaman 3, multiliterasi adalah keterampilan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional maupun teks inovatif, simbol, dan multimedia. Tujuan model multiliterasi. Menurut Abidin, pada tahun 2015 halaman 236, model pembelajaran multiliterasi memiliki 3 tujuan, yakni yang pertama adalah kepemilikan atas dan peningkatan keterampilan belajar abad ke-21. Yang kedua, pemahaman yang mendalam terhadap berbagai konsep, proses, dan sikap ilmiah disiplin ilmu yang sedang dipelajari. Dan yang terakhir adalah peningkatan dan pengembangan keterampilan multiliterasi dan karakter siswa. Ada 7 karakteristik model multiliterasi. Yang pertama adalah pembelajaran multiliterasi senantiasa menghubungkan materi yang dipelajari dengan apa yang telah siswa ketahui. Yang kedua, pembelajaran multiliterasi senantiasa menghubungkan materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata dan isi-isi kontemporer. Dan yang ketiga adalah pembelajaran multiliterasi senantiasa melibatkan siswa untuk terlibat aktif dalam mengajukan pertanyaan dan membuat simpulan sendiri. Yang keempat, pembelajaran multiliterasi memberikan banyak peluang untuk mempelajari materi pembelajaran secara mendalam sekaligus menyimpan pemahaman yang diperoleh dalam memori jangka panjang siswa. Yang kelima, pembelajaran multiliterasi senantiasa menggunakan kerja kolaboratif dalam mengkonstruksi makna dan sudut pandang atas materi yang sedang dipelajari. Yang keenam, pembelajaran multiliterasi melibatkan berbagai ragam belajar sebagai sarana mengkonstruksi pemahaman baru. Dan yang terakhir adalah pembelajaran multiliterasi melibatkan banyak strategi belajar. Sintak model multiliterasi. Yang pertama adalah menetapkan fokus pencarian, yang selanjutnya menetapkan lokasi pencarian, yang ketiga menentukan tujuan, yang keempat melaksanakan pengumpulan data, yang kelima mencatat data, yang keenam menganalisis data, yang ketujuh membuat kesimpulan, dan yang terakhir adalah memproduksi laporan. Ada 9 langkah-langkah pelaksanaan model multiliterasi investigasi. Yang pertama adalah siswa menentukan fokus pengamatan berdasarkan tema yang telah ditentukan. Yang kedua, siswa menentukan maksud dan tujuan pengamatan. Yang ketiga, siswa membuat kerangka laporan. Yang keempat, mengumpulkan dan mencatat data. Yang kelima, menganalisis dan sintesis. Yang keenam, membuat kesimpulan. Yang ketujuh, merevisi dan mengedit draft laporan pengamatan. Yang kedelapan, menyiapkan laporan akhir. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan laporan akhir.
Salah satu hal yang mendukung dalam belajar adalah rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu merupakan setiap perilaku alami ingin tahu, terbukti dengan pengamatan di banyak spesies hewan dan merupakan aspek emosional dari makhluk hidup yang menimbulkan eksplorasi, investigasi, dan belajar. Pada dasarnya, itu menggambarkan jumlah yang tidak diketahui mekanisme psikologis dari perilaku yang memiliki efek. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap rasa ingin tahu. Yang pertama, faktor lingkungan yang ada di rumah, yaitu dengan cara mendidik dari orang tua kepada peserta didik. Lalu ada faktor lingkungan sekolah, yaitu bagaimana pendidik mengajarkan atau mengarahkan bagaimana peserta didik menjadi anak yang mempunyai sikap rasa ingin tahu. Dan faktor lingkungan masyarakat, yaitu dilihat dari kondisi masyarakat itu sendiri bagaimana cara mendidik peserta didik mempunyai sikap rasa ingin tahu. Nah, di sini ada beberapa indikator rasa ingin tahu. Itu ada 7 indikator. Yang pertama, siswa mampu merespon secara positif terhadap unsur yang baru di lingkungan mereka dengan cara mendekati, memeriksa, dan memperhatikannya. Yang kedua, mengamati lingkungan untuk mencari pengalaman baru. Yang ketiga, penuh perhatian terhadap rangsangan yang ada. Yang keempat, selalu banyak bertanya. Yang kelima, menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang keenam, tidak menerima sesuatu pembelajaran secara sesuatu yang membosankan. Yang ketujuh, terlihat dan memahami ketika dalam pembelajaran merasakan menyenangkan. Nah, di sini ada upaya guru untuk menumbuhkan sikap rasa ingin tahu. Menurut Desmita pada tahun 2012 halaman 190, berikut upaya mengembangkan rasa ingin tahu pada peserta didik. Ada 5. Yang pertama, mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis, yaitu memungkinkan anak merasa dihargai. Yang kedua, mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam mengambil keputusan dan dalam berbagai kegiatan sekolah. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada anak untuk mengelaborasi lingkungan, mendorong rasa ingin tahu mereka. Yang keempat, penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan anak, tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lain. Dan yang terakhir adalah menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak. Nah, di sini hasil belajar merupakan kunci akhir dari suatu proses pembelajaran. Hasil belajar siswa merupakan kemampuan yang diperoleh anak sebagai tingkat keberhasilan yang dicapai melalui proses belajar mengajar dinyatakan dalam angka-angka sebagai pencari tujuan pembelajaran. Nah, tujuan penilaian hasil belajar adalah untuk memantau kemajuan siswa dalam belajar, mengetahui tingkat penguasaan siswa dalam menguasai materi, menetapkan nilai ketuntasan maksimum. Menetapkan nilai ketuntasan maksimum, menetapkan program perbaikan atau pengayaan aplikasi penguasaan apabila penguasaan kompetensi tidak mencapai nilai maksimum, dan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Macam-macam penilaian hasil belajar. Menurut Ahmad Susanto pada tahun 2013 halaman 6 meliputi yang pertama adalah pemahaman konsep atau aspek kognitif. Dalam pembelajaran di SD umumnya tes diselenggarakan dalam berbagai bentuk ulangan, baik ulangan harian, ulangan semester, maupun ulangan umum. Yang kedua, keterampilan proses atau aspek psikomotorik, observasi, klasifikasi, pengukuran, mengkomunikasikan, memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap suatu pengamatan atau melakukan eksperimen. Dan yang ketiga adalah sikap atau aspek efektif. Sikap merujuk pada perbuatan, perilaku, atau tindakan seseorang. Nah, di sini ada jenis-jenis hasil belajar. Menurut Sujana pada tahun 2017 halaman 5 membagi jenis-jenis penilaian hasil belajar sebagai berikut. Yang pertama adalah penilaian penempatan. Yang kedua, penilaian selektif. Yang ketiga, penilaian diagnostik. Yang keempat adalah penilaian sumatik. Dan yang terakhir adalah penilaian formatif. Penilaian hasil belajar di sekolah dasar. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik dalam Permendikbud nomor 53 tahun 2015 pasal 8 yaitu meliputi yang pertama adalah perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdasarkan silabus. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan pengukuran pencapaian satu atau lebih kompetensi dasar.
Yang ketiga, penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan sebagai sumber informasi utama dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas. Yang keempat, hasil penilaian pencapaian sikap oleh pendidik disampaikan dalam bentuk predikat atau deskripsi. Yang kelima, penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Yang keenam, penilaian keterampilan dilakukan melalui praktek produk, proyek, portofolio, dan atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Yang ketujuh, hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan oleh pendidik disampaikan dalam bentuk angka dan atau deskripsi. Dan yang terakhir adalah peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada dua. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik yang mempengaruhi kemampuan belajar. Sedangkan faktor eksternal itu merupakan faktor dari luar peserta didik yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.